Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan masuk ke materi pertama ya, setelah UTS. Ini yang masuk kenapa cuma dikit ya? Dua orang. Oke, nah jadi kemarin saya udah ngasih soal. Nah, kita akan fokus bahas soal itu. Dan di setelah UTS ini mungkin Bu Prita akan banyak bahas secara teorinya ya. Sedangkan di eh, asistensi kita akan banyak bahas soal latihan aja. Ya, teori mungkin akan saya ulang sedikit, tapi tidak akan seperti di sebelum TS yang eh, saya juga mentangkan teorinya sebagian ya. Nah, di sini saya akan sangat sedikit mungkin mentangkan materi seperti itu. Oke, jadi di pertama ya, di problem satu kalau kita lihat, kita punya fungsi produksi adalah f x1 dan x2. X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho terus 1/rho ya. Ini fungsi CS ya. Dan yang pertama kita diminta adalah estimasi MRTS. Nah, tapi sebelum itu saya akan sedikit bahas apa sih itu MRTS. Jadi MRTS ini adalah berapa sih suatu barang itu dapat dikurangkan, ya. Berapa sih suatu barang itu dapat dikurangkan untuk menambah satu, ini bukan barang ya, faktor produksi. Berapa suatu faktor produksi itu dapat dikurangkan untuk menambah satu faktor produksi lainnya. Asumsi kalau misalnya ada dua faktor produksi yaitu capital dan labor. Jadi MRTS itu menyatakan bahwa berapa sih capital yang bisa dikurangkan, ya capital yang bisa dikurangkan untuk menambah satu labor. Yang mana ini akan menghasilkan jumlah produksi yang sama. Nah, ini itu adalah MRTS. Secara formula MRTS itu dinyatakan sebagai seperti ini. Misalnya MRTS KL, dia adalah MPK per MPL. Ya, kalau misalnya MRTS X1 X2 berarti MP X1 per MP X2. Gitu ya. Jadi ini adalah MRTS. Nah, di soalnya adalah kita punya Fx1 X2 sama dengan X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho pangkat 1/rho. Nah, berarti MRTS 12-nya adalah MPX1. Gimana? Berarti ya ini. MP itu adalah do apa nih? Do Y. Do, do F ya. Do F X1 X2 tadi per do X1. Sedangkan MPX2 adalah do F X1 X2 per do X2. Gitu ya. Berarti MRTS 12 adalah kita turunin aja 1/rho X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho pangkat 1/rho min 1 kan gitu ya, dikali ini, berarti dikali turunan dalamnya rho X1 pangkat rho min 1 per MP X2. MP X2 nya berapa ya, udah 1/rho X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho pangkat 1/rho min 1 rho X2 rho min 1. Coret-coret sama ya, ini juga saya coret. Sehingga kita tinggal punya MRT S12 adalah X1 pangkat rho min 1 per X2 pangkat rho min 1, which is ini sama dengan
X1 per X2 pangkat rho min 1. Dan ini, biar lebih gampang ditulisnya, X2 per X1 pangkat 1 min rho. Ini adalah MRTS 12. Kemudian kita disuruh cari apa? Dicari apakah teknologi memiliki karakteristik decreasing, constant, atau increasing return to scale. Nah, apa sih artinya constant return to scale, increasing return to scale, sama decreasing return to scale? Apa artinya? Constant return to scale itu berarti kalau misalnya faktor produksi itu ditambah atau dikali, dia dikalikan N, ya, maka barang yang diproduksi itu akan bertambah, ditambah N gitu ya, atau dikali N. Nah, produksi itu akan bertambah atau akan meningkat ya. Berapa kali? Lebih dari N. Ya, jadi misalnya ini ditambah 2 kali, itu di sini misalnya 2, enggak, sorry. Ini IRTS nih. Ini IRTS. Jadi IRTS itu kalau misalnya faktor produksinya dia dijadikan 2 kali, maka produksinya akan lebih dari 2 kali. Ya, berarti misalnya dia 2,5 kali atau 3 kali. Nah, ada lagi CRTS. Kalau CRTS itu constant return to scale. Kalau misalnya faktor produksinya itu naik 2 kali lipat misalnya, maka produksinya itu akan naik sama dia 2 kali lipat juga. Ya, jadi ini kali N, ini kali N. Nah, kalau decreasing return to scale, kalau misalnya faktor produksinya itu ditambah N kali, atau menjadi N kali lipat ya, maka produksinya akan dikalikan dengan kurang dari N. Jadi misalnya di sini 2 kali, ini ternyata jadi 1,5 kali. Misalnya gitu ya. Itu adalah decreasing return to scale. Oke. Nah, terus gimana caranya? Ya gampang. Caranya adalah mirip sama kayak kalau kita nyari homogeneous itu loh, homogeneous degree berapa gitu kan. Jadi kan tadi kita punya fx1 x2 sama dengan x1 tambah x2 x1 pangkat rho tambah x2 pangkat rho kali 1 per rho. Nah, ini kita kalikan aja misal 2 kali. 2x2 gitu ya. Nah, terus ini kan berarti jadi 2x1 pangkat rho tambah 2x2 pangkat rho. Ya kan? Pangkat 1 per rho. Ini berarti jadi berapa? Jadi 2 pangkat rho gitu ya. X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho. Pangkat 1 per rho. Ini ya. Kan bisa kita bikin gitu ya. Ini rho dikali 1 per rho berarti sama dengan 2 ya. Ini rho dikali 1 per rho gitu ya. Sama dengan 2. X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho pangkat 1 per. Berarti di sini 2, di sini 2. Berarti ini artinya apa? Constant return to scale. Gampang ya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Jelas semua ya? Ini masih gampang. Terus soal nomor 3 adalah estimasi elasticity of substitution antara kedua faktor produksi. Nah, elasticity of substitution. Tadi itu MRTS, MRTS ini tadi menandakan ini ya, slope ya. Ini sama dengan slope dari ISO 1. Gitu ya. Nah, sekarang elasticity of substitution.
Nah, apa itu elasticity of substitution? Elasticity of substitution itu adalah gampangannya itu adalah berapa sih sensitivity dari eh, perbandingan faktor reduksi, misalnya capital per labor atau X1 per X2 gitu ya, to change in MRTS. Jadi ketika MRTS itu berubah, ya ketika MRTS itu berubah, berapa sih persentase perubahan dari rasio K per L atau X1 per X2 ini? Ya, ketika MRTS itu berubah, berapa sih perubahan dari rasio K per L atau X1 per X2, sehingga elasticity of substitution ya itu dirumuskan gimana? Dolen K per L, kalau apa namanya elasticity ini apa sih? Ini apa? Sigma ya, sigma KL, sigma bukan sigma ya. Ini lambang apa nih kayak gini? Ya inilah elasticity of substitution KL itu sama dengan dolen K per L per dolen MRTS L. Berarti kalau elasticity of substitution 1,2 itu berarti dolen X1 per X2 per dolen MRTS 1,2. Nah, karena kalau misalnya nanti teman-teman hitung nih kayak gini, ini susah nih, cara nyarinya susah. Kalau pakai rumus seperti ini susah. Nah, maka biar lebih gampang nanti elasticity of substitution itu dicari dengan gini caranya. Dolen MRTS KL per dolen K per L, jadi dibalik ya, tapi pangkat minus 1. Sama yang elasticity of substitution 1,2 itu sama dengan dolen MRTS 1,2 per dolen X1 per X2 pangkat minus 1. Tuh. Nah, untuk di soal ini gimana? Nah, kita udah punya kan MRTS-nya kan? MRTS-nya tadi berapa? X2 per X1. Oh, ini salah nih, kebalik. Sorry. Ini dolen. Sorry. Ini sebenarnya bentar. Ini saya lihat di slide-nya Bu Prita. Nampaknya salah. Jadi yang benar harusnya gini. Tapi mungkin nanti bisa ditanya ke Bu Prita ya. Harusnya gini. Dolan len L per K. Di sini X2 per X1. Tapi nanti coba bisa ditanya. Kalau saya lihat di catatannya Bu Prita yang annotated itu ya. Itu tulisannya kan ini. Dolen K per L per dolen MRTS. Padahal harusnya itu gini. Ini L per K, ini X2 per X1. Ya. Coba nanti teman-teman bisa tanya di kelas deh. Kira-kira benar nggak nih apa yang disampaikan Bu Prita di kelas ya? Nanti silakan teman-teman tanya. Itu harusnya bukan K per L ya, tapi dolen L per K per dolen MRTS. KL. Oh, yang ini dolen X2 per X1 per dolen MRTS 1,2. Sehingga ketika dibalik jadi seperti ini. Ya, ini L per K, ini X2 per X1. Nah, lalu elasticity of substitution 1,2 itu gimana? Berarti dolen MRTS kita udah punya kan tadi? MRTS kita adalah X2 per X1 pangkat 1 min rho, pangkat 1 min rho. Berarti X2 per X1 pangkat 1 min rho per dolen X2 per X1. Pangkat minus 1.
Nah, terus gimana? Ini kan gampang ya, ini bisa ya. Jadi ini tuh sama kayak gini nih. Cara nyari itu sama dengan gini. Kalau misalnya teman-teman punya misalnya do x kuadrat per do x misalnya. Ya, itu kan hasilnya gimana sih? Misalnya ini hasil 2x kan? Iya nggak sih? Atau misalnya do x pangkat do misalnya do x pangkat bukan. Kalau do x kuadrat per do x hasilnya adalah misalnya dy per dx. Misalnya y-nya adalah x kuadrat, berarti dy per dx berarti dx kuadrat per dx sama dengan, ya benar ya, 2x. Nah, ini sama kayak gitu caranya. Jadi kalau kita anggap tuh nah ini sama kayak gini, kayak y sama jadi kita anggap misalnya ini x ya, ini x. Nah, ini ya, segini ini x nih. Nah, itu kan berarti sama dengan do x pangkat 1 min rho per do x pangkat minus 1. Nah, gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Nah, hasilnya itu adalah harusnya seperti ini, berarti 1 min rho ya per 1 min rho dikali x pangkat minus 1. Tapi bukan seperti ini cara nyari. Jadi gini, nanti mungkin saya matematikanya saya lihat lagi ya. Tapi hasilnya ini tuh adalah 1 min rho. Jadi ketika kalian dapat misalnya do x pangkat 1 min rho per do x, nah ini hasilnya adalah 1 min rho. Cuma nanti untuk kaidah matematikanya saya cek lagi. Tapi ini jawabannya adalah 1 min rho pangkat minus 1. Sehingga elasticity of substitution itu adalah 1 per 1 min rho. Gitu ya. Jadi kaidahnya seperti itu. Nanti tapi saya cek lagi kaidahnya seperti apa. Cuman ketika teman-teman punya seperti ini ya, do x pangkat 1 min rho per do x, ya itu hasilnya adalah 1 min rho. Nah, pangkat minus 1 berarti 1 per 1 minus rho. Itu adalah elasticity of substitution. Nah, kemudian nah ini udah ya. Jadi kita udah dapat elasticity of substitution adalah 1 per 1 min rho. Gitu. Nah, sekarang berarti yang terakhir dari soal nomor 1 adalah bila rho-nya 1, apakah yang dapat kamu simpulkan mengenai elasticity of substitution dan bentuk isokuan? Nah, berarti elasticity of substitution-nya itu adalah 1 per 1 min 1, berarti 1 per 0, berarti tak hingga. Nah, kalau elasticity of substitution itu tak hingga, berarti artinya apa? Artinya adalah dia itu kurvanya linier. Kurva isokuannya
itu linear. Yang gimana tuh bentuknya yang begini? Ini X2, ini X1, itu berarti yang begini. Ya, linear. Nah, sehingga apa ini? Bisa juga kita buktikan dengan tadi X1, X2, X1 pangkat rho tambah X2 pangkat rho pangkat 1 per rho. Kan kalau misalnya kita masukin rho-nya 1, berarti kan X1 tambah X2 pangkat 1. Berarti ya ini kan linear kan. Nah, ini berarti bentuk isokuannya seperti itu. Nah, udah ya. Nomor 1. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Nah, sekarang kita masuk ke problem 2. Nah, di problem 2 gimana nih? Di problem 2, kita suruh nyari elasticity of substitution. Nah, dengan bekal rumus yang tadi kita udah tahu ya. Jadi, misalnya Q sama dengan K 0,5 tambah L pangkat 0,5, berarti gimana cara nyari elasticity of substitution-nya? Berarti adalah dolen MRTS per dolen L per K pangkat minus 1. Nah, MRTS-nya kita cari dulu kan. Ini MRTS-nya berapa? MRTS-nya berarti MPK per MPL gitu kan. MPK-nya adalah 0,5 K pangkat minus 0,5 per MPL-nya 0,5 L pangkat minus 0,5. Berarti ini habis. Ini berarti L per K pangkat 0,5. Gitu ya. Berarti kita udah dapat nih. Dolen L per K pangkat 0,5 per dolen L per K. Gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah pangkat minus 1, jangan lupa. Kalau misalnya kita ikutin kaidah yang tadi ya, kalau misalnya dolen X2 per X1 pangkat 1 min rho per dolen X2 per X1 itu sama dengan 1 min rho, ya, pangkat minus 1, berarti kalau ini gimana? Berarti sama dengan, ada yang mau jawab? Sama dengan berapa? Ayo. Joel coba. Jadi 0,5 Kak maksudnya. Iya, berarti 0,5 ya. Pangkat minus 1 gitu ya. Berarti setengah pangkat minus 1. Berarti hasilnya berapa? 2, gitu ya. Berarti elasticity of substitution-nya adalah 2. Jelas ya sampai sini? Yang kedua, B Q-nya sama dengan Z1 tambah Z2 pangkat 3. Sama. Ini kita hitung dulu MRTS-nya. Nah, berarti gimana? 3 Z1 tambah Z2 pangkat 2 gitu ya. Dikali 1 per 3 Z1 tambah Z2 pangkat 2 kali 1 gitu ya. Karena turunan dalamnya adalah 1. Coret-coret berarti MRTS-nya adalah 1. Nah, do 12 berarti dolen MRTS per dolen Z2 per Z1 pangkat minus 1. Berarti dolen MRTS-nya berarti dolen 1 per dolen Z2 per Z1 pangkat minus 1. Berapa? Berapa jadinya?
Oh iya, iya. Saya jadi ingat. Ini tadi, sorry. Saya tadi salah ya. Jadi kenapa ini tuh jadi satu min row jawabannya? Itu gini sebenarnya. Saya baru nggak. Jadi kan gini. LCM substitution 12 sama dengan dolen X2 per X1 pangkat 1 min row per dolen X2 per X1. Nah, ini saya lupa. Ini kan ada kaidah logaritma ya. Ini kan logaritma. Berarti kalau len X2 per X1 pangkat 1 min row, itu kan berarti kan 1 min row-nya kan ke depan. Iya nggak sih? Do 12. Berarti jadi dolen, sorry, bukan dolen. Do 1 min row pangkat, 1 min row len X2 per X1. Kan gitu. Per dolen X2 per X1. Gitu loh. Pangkat minus 1. Nah, kalau gini kan kelihatan ya. Ya, ini baru kita anggap len X1, X2 per X1 ini, anggaplah X. Jadi misalnya kita punya do 1 min row X per do X. Kan jawabannya adalah ya 1 min row kan. Nah, gitu loh. Jadi kita nggak usah bingung ya kenapa 1 min row jawabannya. Karena tadi. Karena pangkatnya ini, karena dia kaidah logaritma, dia ke depan dulu gitu. Nah, sama kayak ini sekarang nih. Kalau ini kan udah. Nah, ini kan tadi juga sama ya. 0,5-nya ke depan dulu, gitu kan. 0,5 ke sini. Nah, berarti jawabannya 0, paham ya? Nah, sekarang ini, dolen 1 per dolen Z2 per Z1 berapa? Ada yang mau jawab? Ayo. Halo, halo. Niki, coba Niki. 0 bukan enggak? 0, betul. Pangkat minus 1 kan? 1. Nah, berarti 1 per 0 berapa? 0. Enggak lah, 1 per 0, 0 ya. Mana 1 per 0, 0. Enggak ya. Coba Kak. Oke. C sekarang. Q sama dengan apa tuh? Log K tambah log L. Ya. Kita cari dulu MRTS-nya. MRTS KL sama dengan apa nih? MPK per MPL. MPK-nya apa? Log K per log L coba. Log K. Log K itu turunannya. Ini tuh. Ayo coba. Abian coba, Abian. Halo. Turunan lognya ya, Kak? Iya, kan MPK itu berarti kan do Q per do K. Gitu ya. Do Q per do K. MPK. Apa? Do Q per do K? Do Q per do K 0. Oh, mana do Q per do K? Q-nya kan log K tambah log L. Berarti do log K per do per tambah log L per do K. Apa ya coba? Ayo, turunannya log apa? 1 per K. Ada ya. Berarti MPL apa MPL? Do log K tambah log L per do L. Apa coba? Ayo yang jawab. Saya yang mau jawab. Halo? Ini mau jawab? Ayo turunan. Hah? Apa? 1 per L. 1 per L. Berarti ini jadi apa? L per K kan? Nah, sekarang gimana? Berarti do 12 do KL ya. Sama dengan dolen MRTS per dolen L per K. Pangkat minus 1. Gimana nih?
Dolan MPT berapa? L per K kan? Per dolan L per K. Pangkat minus 1. Ini udah. Ini jelas 1 ya, jelas sih. 1 pangkat minus 1. Berapa pangkat minus 1? 1 lah ya, 1 per 1. Dah, dapat elasticity of substitution. Ini udah. Oke, sampai sini teman-teman. Ada yang mau tanya? Gampang ya? Cepat ya, hari ini kita sudah selesai. Ada yang mau nanya? Jelas semua? Kalau jelas, pelajaran hari ini jelas, boleh dikasih jempol. Kalau ada yang mau nanya, boleh. Tapi jual mau nanya kayaknya. Bukan Pak, saya mau bilang udah jelas. Oh, udah jelas, Tapi oke. paling agak bingung kalau ininya doang, kalau log itu. Oh ya, itu turunan aja. Kamu harus belajar turunan yang lain. Iya Pak. Yang lain, silakan. Naam jelas, naam apa? Mau nanya Kak, Iya, Bian, gimana? di channel YouTube Kakak ada ini nggak kayak latihan turunan-turunan gitu dari derivasi dari Saya berbagai. punya ini. Kalau turunan mah ada. Seingat saya ada kok. Ini tabletnya anak saya. Turunan sebentar. Ini ya. Ini, tapi ini yang pakai bahasa Inggris. Ini. Yang pakai bahasa Inggris. Ini pakai bahasa Indonesia. Ini pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga. Ya, ini bisa. Ya, bisa dibacain. Bisa ditonton. Oke. Ada yang mau nanya sampai sini? Oke, kalau nggak ada. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Senin ya. Saya tadi mau Senin. Cuman ternyata Bu Prita kan baru 1 kali pertemuan. Berarti nggak mungkin Senin. Otomatis Sabtu lagi. Itu udah pasti Sabtu lagi. Seninnya juga nggak mungkin, karena kan Bu Prita baru 2 kali. Berarti jadi Sabtu lagi kan? Nah, untuk mengakhiri siklus Sabtu, mungkin pertemuan berikutnya Senin. Senin, terus baru Sabtu lagi, baru Senin. Gitu ya. Jadi minggu depan Sabtu. Ya, minggu depan Sabtu. Terus kita ketemu lagi hari jadi minggu ketiga itu kita nggak ada asistensi. Minggu ketiga nggak ada asistensi. Nah, tapi minggu keempat kita 2 kali. Paham ya, teman-teman ya? Jadi minggu depan kita sekali hari Sabtu. Minggu depannya lagi kosong. Minggu ketiga itu kosong. Baru ketemu Senin. Minggu keempat dan Sabtu minggu keempat. Jelas ya? Gitu. Jelas Pak. Ya. Biar maksudnya saya tadi mikir kok saya jadi harus Sabtu terus ya gitu. Gimana caranya biar beli ke Senin? Oh, berarti harus ada yang seminggu 2 kali kan. Senin dan Sabtu. Seninnya itu untuk bahas hari Kamis yang pekan sebelum. Oke, itu teman-teman. Terima kasih perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Thank you Kak. Makasih, Pak.